Berarti celananya udah paham ya? Ini celana panjang. Bentuk apresiasi kita untuk permohonan masyarakat yang sudah selama ini bersama-sama dan kemudian mengembangkan ekonomi khususnya peternakan di wilayah sini. Ini adalah salah satu gedung yang kita cari ya, kita bantukan ke pondok pesantren. Bahkan ini sudah 5 tahun yang lalu saya lakukan, adalah membantu teman-teman untuk melakukan budidaya udang faname, terutama di dapil saya di Pemalang. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Proaktif. Selama 30 menit ke depan, saya Septiana Devi akan bersama Anda mengulik kegiatan dari anggota Dewan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 13. Tepatnya di wilayah Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang bersama dengan Bapak Riono Eskel MSI. Apa saja agenda beliau dan bagaimana sisi lain dari Pak Riono? Ikuti terus perjalanan saya. Senangnya program Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 13 DPRD Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Tentunya bersama Wakil Rakyat, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, selama 30 menit ke depan kita akan kembali melihat lebih dekat sosok wakil rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jateng, yakni Bapak Riono, yang saat ini ditugaskan di Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi masalah keuangan. Dalam kunjungan di Kabupaten Batang saat ini, kita akan melihat langsung kegiatan Bapak Riono memberikan pembekalan bagi relawan tanggap bencana di Creative Farm Pecalungan Kabupaten Batang. Kemarin 2 bulan yang lalu saya bilang, siap laksanakan. Secara bahan sebenarnya kuat, tapi ini satu tadi nggak lentur. Berbicara tentang bencana, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang butuh kewaspadaan ekstra terhadap bencana. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana persiapan para relawan untuk menghadapi bencana yang terjadi di Jawa Tengah. Dan saat ini di belakang saya sedang ada pelatihan relawan bencana. Kita akan tahu seperti apa kegiatan ini berlangsung bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Riono Eskel MSI. Kemudian menyimpan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada waktu kita melakukan evakuasi. Selamat pagi, pagi Mbak siapa? Devi, Bapak. Mbak Devi, makasih Mbak Devi. Ini seru banget Pak kegiatannya pelatihan relawan bencana ya Bapak ya? Ya, betul. Baik, ini untuk teman-teman dari kader PKS. Betul, ini adalah para relawan-relawan yang mereka baru kenal PKS seminggu. Oh, baru-baru ya? Baru-baru mereka tertarik dengan PKS, bareng dengan PKS, pengen mengabdi untuk belajar tentang kebencanaan. Baik. Makanya ada pendidikan politik dan kaderisasi. Ini bagian dari pendidikan politik kita. Bencana itu juga membutuhkan politik untuk bisa terjun langsung ke lapangan. Baik, ini teman-teman biar belajar langsung dengan kawan-kawan ACT. Oke, siap. Boleh kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Oke, Riono? siap. Makasih ya. Ini berarti celananya udah paham ya? Ini celana panjang. Teruskan ya teman-teman ACT, yuk. Baik, Pak Riono, jika berbicara tentang kader-kader PKS yang ada di wilayah Batang, Provinsi Jawa Tengah, ini adalah kader-kader baru yang semangatnya juga luar biasa sekali. Bagaimana Pak Riono melihatnya? Ini wujud kesiapsiagaan kader-kader PKS secara nasional bahkan khususnya di Batang. Ini antisipasi dan ikut serta partisipasi nanti membantu pemerintah kalau dalam rangka menghadapi bencana. Ya, sehingga kita nih sangat pas mengumpulkan ini 30 orang kita minta. Sekarang ada 45 yang daftar. 45. Artinya antusiasnya masyarakat ini memang
luar biasa seperti Baik, itu. tapi berdasarkan pengalaman yang sebelumnya pasti sudah banyak juga dong Ya. relawan-relawan PKS yang terjun langsung untuk masyarakat ya. Oh, Bapak? udah ribuan, Pak. Udah ribuan. Jawa Tengah APD, ini alat pelindung diri. apa? Kita alat kemarin ini memberangkatkan ke Semeru. Itu hampir mungkin 300 orang. Saudara-saudara akan Ya, dipergunakan kemudian juga saat dari provinsi-provinsi yang lain. Atau Artinya karena memang sejatinya operasi anggota pencarian. PKS itu ya relawan. Iya. Ya, relawan itu menjadi Jadi nilai-nilai kita dasar tidak bagi asal menggunakan pakaian anggota-anggota ataupun PKS. Untuk alat. masyarakat ya Bapak ya. untuk masyarakat. Alat yang kita pergunakan Baik. adalah Nah, ini alat pelatihannya apa saja Pak untuk hari aktivitas ini? kita saat Hari ini karena ini adalah pelatihan dasar tentang kebencanaan, ini baru mengenai tentang Jadi nggak- istilahnya itu pengenalan dasar lah tentang kebencanaan, peran relawan PKS, pengetahuan yang dari nasional. bilang, Ya, kemudian yang menggunakan celana berikutnya adalah membekali mereka ya ilmu, Ribet. karena relawan itu kan harus satu punya punya keyakinan Betul. bahwa saya ini mengabdi Suka. lillahi ta'ala, kemanusiaan. Yang kedua, Jadi dia harus memiliki prinsip saya akan mulai dari siap awal, siaga apa yang 24 jam, diperlukan dipanggil dan dia berangkat. Kapanpun, Kapanpun dimanapun ya. dia harus berangkat. Iya. Tapi Yang sesuai dengan dipergunakan. keahlian dia. Yang ketiga ilmu. Nah, ilmu ini apa? Dan Karena ilmu kan asal-asal. masih teman-teman dasar ini. Mereka baru tertarik. Oh, nanti mungkin Alhamdulillah, ini dikenalkan yang tentang saudara-saudara tadi semua. alat pelindung diri, sedikit alat-alat standar Tentang sederhana alat pelindung diri, untuk kita menolong, terjun di kemudian bidang bencana. berkaitan dengan teknik-teknik yang pertahanan pertama diri yaitu untuk biar sepatu nanti kalau di relawan awal. gampang masuk angin, gampang Iya. pilek itu kan malah Kita menjadi menggunakan korban sepatu daripada medan. relawan seperti itu. Ya, Entah baik. itu mereknya Ini apa, silakan. sedang dijelaskan Yang juga penting ini tentang sepatu alat-alat itu ya, safety. Ya, alat-alat betul. untuk penyelamatan Soalnya- diri sendiri terlebih Betul. dahulu ya Ya. Bapak ya. Ini bagaimana nanti Betul. peran dari kawan-kawan ini Karena apa? terkait dengan barang-barang juga yang Saat dibutuhkan, di apakah lapangan ada kerjasama kita juga tidak nanti tahu ya Bapak? yang ada di bawah. Jadi itu. teman-teman ini DPR. pertama Betul. udah kita Benda kasih tajam. ya kaos lah ini, Ya. alat pelindung diri. Ya, Batu kemudian yang keras, kedua batu nanti tajam. kawan-kawan ini akan dibekali bagaimana dia Kita menggunakan cara sepatu pemakaian yang benar, cara memilih alat pelindung diri yang standar Ya. sesuai Terus dengan kedua, wilayah kebencanaan. menutup Dan termasuk ketiga dia bagaimana kemudian menggunakannya dengan yang baik. Karena apa? Nah, ini menjadi salah satu bekal paling sederhana untuk teman-teman hari ini karena memang fokusnya baru pelatihan dasar. Baik, pelatihan-pelatihan dasar. Pelatihan- Berarti pelatihan setelah dasar. ini akan ada pelatihan-pelatihan lanjut. Betul, lagi. ada pelatihan lanjut Ini karena untuk kan idealnya mereka sampai atas. akan dididik sampai ke sana. Kalau di Dan kita kalau itu bisa, ini ada yang namanya diikat. kepanduan. Nah, kepanduan menjadi salah satu organ Karena apa? Resikonya, relawan kalau kita PKS berjalan, yang di situ oke lah, dia kalau harus kita berjalan memiliki di kualifikasi lahan yang mulai dari kualifikasi dasar sampai kualifikasi Itu nggak ahli. masalah. Kalau Iya. kualifikasi Sepatunya dasar pas, itu sepatu namanya pelindung. pandu keadilan. Kalau Tapi kualifikasi ahli di itu medan yang namanya terjal, korsat. Ya. itu Korps kita akan satuan khusus. itu yang Baik, mungkin sudah harus Wah, siap dan ya ya. ini sebagai relawan yang kita cari kaos kaki tentunya yang ikhlas ya senyaman dalam mungkin. membantu masyarakat ketika masyarakat betul. membutuhkan, terutama saat bencana tiba. Terus Baik, yang Pak panjang. Riono, nanti kita Karena akan apa? jalan-jalan lagi ya, Ini Bapak Oke, ya, siap. untuk melihat kegiatan dari Memasukkan- kawan-kawan kader PKS. Usai di Pecalungan Kabupaten Batang, kegiatan Kundapil atau Kunjungan Dapil Bapak Riono berlanjut ke Desa Reban, Kecamatan Reban, masih di Kabupaten Batang untuk mengecek pemberian bantuan ternak melalui aspirasi Dewan. Di desa ini setelah melalui perjuangan panjang, kelompok tani ternak Dadi Lancar, Desa Reban, Kabupaten Batang akhirnya mendapatkan bantuan 10 sapi melalui pendampingan Bapak Riono. Bantuan dari pemerintah ini pun diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini
kita akan bersama-sama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Riono untuk mengecek pemberian bantuan aspirasi berupa ternak, dan kita langsung akan berbincang bersama dengan Pak Riono. Pak Riono, Ya, kita sudah selamat siang, sampai Mbak. di Desa Reban dan Oke. belakang kita langsung ini Ya. sapi-sapi ya Bapak ya. Betul, betul ya. Baik, Ya. sapi bantuan. Ini bagaimana ini terkait dengan pemberian dari dana aspirasi ini? Ya, jadi dana aspirasi terutama untuk kelompok Sido Jadi lancar. Dadi Lancar. Sampai lupa saya, karena saking banyaknya ya. Jadi lancar. Dadi Lancar ini adalah aspirasi setahun yang lalu yang sudah diminta sama Pak Mahbub, ketua kelompoknya. Ini Pak Pranto, ketua DPD PKS. Ini Pak Ariston, ketua DPW PKS Jawa Tengah 10. Bentuk apresiasi kita untuk permohonan masyarakat yang sudah selama ini bersama-sama dan kemudian mengembangkan ekonomi khususnya peternakan di wilayah sini. Oke. Jadi memang ini aspirasi murni dari teman-teman dan sekaligus juga menjadi sarana pengungkit kegiatan pertanian dan peternakan di sini. Baik, total ada berapa sapi nih Pak? Ada 10 ekor, yang di sini ini ada 4 ekor, yang di anggota kelompok lain ada 6 ekor, tapi sudah kita belikan semuanya, udah lengkap. Tanggal 29 Terakhir Nah. tanggal 9. Mulai tanggal 16 saya. sudah beli semuanya sehingga aman saya bilang, dan sapinya juga gemuk-gemuk, Ya, kualitasnya oke nih Pak ya. bagus. Bisa dilihat sendiri karena saya nggak ngasih tahu, pokoknya kalau sapinya harus sesuai dengan spek. Seperti itu. Kelompok ternak dan kelompok apapun itu nerima bantuan cukup sekali aja, Ya. karena prinsipnya saya ajari ke teman-teman cukup sekali, setelah itu berkembang untuk kepentingan yang lain. Baik, Gitu. setelah itu dikembangbiakan ya. Betul, Baik, ya. Bapak dari Desa Reban sendiri bagaimana ini tanggapannya setelah bantuan ini akhirnya sudah tersalurkan di desa Bapak? Pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Riono sudah bisa menyampaikan aspirasi saya dari masyarakat Reban yang mayoritas petani. Di sini alhamdulillah Pak Riono benar-benar memperjuangkan masyarakat di sini untuk bisa mendapat aspirasi dana bantuan dari provinsi, itu saya terima kasih sekali. Insya Allah saya dengan teman-teman kelompok saya sudah pesan jangan dijual. Pokoknya nanti jual kalau sudah benar-benar berhasil. Silahkan anaknya dijual, tapi jangan sampai modal ini jangan sampai habis hanya 1 tahun 2 tahun dijual, jangan. Nanti kalau sudah berkembang sudah punya 4 atau 5 sudah istilahnya kalau makan ngempan ini nyoro kamera itu ya silahkan dijual untuk beli apa, untuk kebutuhan rumah tangga kan. Baik, kita tunggu beberapa tahun ke depan berarti Ya, Pak Riono ya. setahun berarti sudah punya nanti 20 jadi 20. Amin. Nah, kan begitu. Ya. Semoga saja. Oke, nanti kita akan jalan-jalan lagi setelah melihat sapi-sapi yang gemuk-gemuk ini ya. Ini merupakan salah satu bantuan penyaluran dana aspirasi. Setelah ini kita akan ikuti lagi kegiatan dari Bapak Riono. Usai dari Desa Reban, kita berlanjut ke Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang untuk kembali mengecek sejumlah bantuan yang telah sampai ke warga. Meski jalan terjal, menikung, dan berbatu, tak menyurutkan semangat kami untuk melihat langsung kegiatan anggota Komisi C DPRD Jateng ini. Salah satu bantuan yang saya berikan memenuhi harapan kelompok ternak muda ini. Contohnya ketuanya Mas Selamat Husaini, Pak. Selamat Husaini, anak muda. Terus ini bendaranya Mas Ahmad Yusuf juga anak muda. Ini wujud dari peternakan milenial. Alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Dewan selaku Dapil Jawa Tengah ya. Kami sangat berterima kasih, Unggul Karya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan sapi yang berupa sapi ini bisa bermanfaat bagi kelompok berserta anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani milenial ya, khususnya Ya. diusung dari Pak Riono. Petani muda. Petani muda. Peternak muda ini. Peternak kita. muda kalau yang ya, terima kasih, itu saja dari kami. Ini kami sudah sepakat untuk penggemukan, Pak. Kalau yang breeding nanti, kalau yang hasil kemarin dengan dinas untuk yang survei itu, kalau yang bisa cocok untuk disuntik kita kawinkan langsung diteruskan. Ini kan musimnya sudah musim masuk ternak ya, nanti kita masuk di Idul Adha kita jual. Perjalanan kita berlanjut ke sebuah pesantren tak jauh dari Desa Simpar. Kita diajak untuk melihat langsung progres pembangunan BLK bantuan dari pemerintah pusat.
Bangunan yang berada di pinggir jalan ini merupakan hasil dari pendampingan Bapak Riono ke pemerintah pusat. Pemirsa, setelah dari Desa Bandar, kita sekarang sedang berada di salah satu gedung, di mana gedung ini merupakan bagian dari Pondok Pesantren Tazaka. Mungkin kita harus tanya-tanya juga nih sama Pak Riono. Pak Riono, kita sekarang lagi ada di gedung apa sih ini sebenarnya, Pak Riono? Ini adalah salah satu gedung yang kita cari ya, kita bantukan ke Pondok Pesantren dari APBN ini malah. Nah, dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, ini adalah salah satu yang namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, Balai Latihan Kerja itu adalah balai yang nanti disetting untuk tempat mulai dari pelatihan, ya, kemudian juga pemberdayaan, termasuk nanti menghasilkan produk bagi pesantren. Misalnya kan sekarang ada one product, one pesantren. Satu pesantren punya satu program, satu produk unggulan. Nah, ini pengembangan karena Tazaka kan sudah besar ya, produknya macam-macam. Nah, disinilah tempatnya nanti akan kita istilahnya kembangkan lagi seperti itu. Baik, nah ini bangunannya sudah jadi kurang lebih berapa persen dan siap digunakan kapan? Ini tahun ini selesai, ya, artinya mungkin sekitar 1 bulan lagi selesai. Dan memang cepat sih karena proyeknya istilahnya ini disupervisi sama pusat, kemudian sama pondok. Ini akan ya mau tidak mau harus selesai 1-2 bulan ini. Ini sebenarnya kan di luar aspirasi. Ya. Ini pintar-pintarnya saya nyari ke pusat untuk dibawa ke sini. Baik, demi warga ya, karena ya, demi warga Pondok Batang. Pesantren Tazaka ini adalah salah satu pondok pesantren yang besar ya di Batang ini ya. Ya. Baik, harapannya apa Bapak nanti jika bangunan ini sudah jadi, sudah terbangun? Jadi prinsip karena kita ini pelayan masyarakat ya, salah satunya membantu komunitas pendidikan dalam hal ini pondok pesantren, bisa digunakan untuk pengembangan sumber daya manusianya, terutama para santri-santrinya biar mendunia. Karena kan cita-citanya Tazaka salah satunya santrinya ini mendunia dan sudah banyak, salah satunya kita bantu dengan ini. Oke, kita tunggu nanti ya kualitas-kualitas SDM unggulan yang lahir dari BLK ini. Lanjut lagi kita jalan-jalan Pak untuk ngecek bangunan ini yang sudah 80% jadi ini ya. Usai berkeliling seharian di Kabupaten Batang, kita kembali diajak Bapak Riono untuk mengunjungi salah satu rumah warga. Bertemu dan berdialog bersama warga secara langsung merupakan salah satu momen yang selalu ditunggu untuk menyerap aspirasi warga. Setelah tadi kita mengikuti agenda dari Pak Riono ya, keliling-keliling, banyak sekali tempat-tempat yang dikunjungi. Sekarang kita berkunjung juga ini di salah satu rumah warga yang ada di Batang ya, Pak Riono ya. Ini sekretariat tadi petani muda, peternak muda tadi itu. Sekretariat Unggul, peternak muda. ya, unggul apa? Unggul Karya. Unggul Karya. Ya. Ini tempat di mana penerima bantuan sapi yang Ya, kedua ya Bapak ya. betul, ya. Baik, berbicara juga tentang kehidupan Bapak setiap hari, ini warawiri kesana kemari karena sebagai anggota dewan ya, wakil rakyat. Bagaimana ini kehidupan Bapak sehari-hari di luar pekerjaan Bapak? Saya yang pertama, keluarga itu menjadi spirit utama ya, dimanapun kita, aktivitas apapun kita, maka yang pertama kali itu adalah keluarga. Makanya kebersamaan kita dengan keluarga, terutama dengan anak-anak, kemudian dengan istri, dengan tetangga, ya, pertemuan warga, kerja bakti, itu harus kita lakukan. Dan memang saya ambil bagian dari situ. Saya ketua RT, terus kemudian saya tokoh masyarakat di situ. Nah, ini menjadi keseharian saya untuk kemudian selain sebagai pengurus partai tentu ya, saya pengurus partai di pusat, kemudian jadi DPR provinsi, kemudian punya aktivitas usaha juga, tapi usaha kebetulan juga di dapil. Nah, ini jadi relatif sebenarnya harmonisasi antara kebutuhan kita untuk bekerja, kemudian di rumah, aktivitas tentunya aktivitas dakwah yang utama ngisi pengajian,
di Batang, di Semarang. Nah itu rutinitas ya. Kalau makanya kadang mungkin kita perlu out of the box itu ya kayak di sini kayak begini ini. Ketemu warga, ngobrol, ketemu ini yang kita sangat Harus tetap balance berarti ya Bapak Iya, ya, tetap antara balance, pekerjaan dengan betul. kehidupan Iya, pribadi juga iya, ya. betul. Baik, kalau tadi Bapak Ketua RT juga, tokoh masyarakat, kemudian juga sebagai anggota dewan, dari dulu nampaknya selalu aktif ya untuk masyarakat ya berkegiatan. Kalau nggak aktif itu saya sakit malah. Oh iya, pegel-pegel ya Pak ya. Kalau kita nggak aktif, aktif artinya bermanfaat untuk orang lain gitu. Saya organisasi sejak kelas 1 SD ketua kelas. Kalau nggak ketua kelas saya nangis. Nangis. Saya sejak Suka memimpin berarti ya? bakatnya di situ. Kalau sekretaris saya lebih baik. Kalau sekretaris nggak cocok, cocoknya di ketua. Nah, jadi dari dulu saya memang suka organisasi, pecinta alam, pramuka, palang merah, kemudian apalagi nelayan ya, nelayan karena hidup saya di situ. Ketua mulai dari kota, provinsi, pusat. Nah, itu saya jalani memang ya hidup kita harus bermanfaat dan itu yang diajarkan PKS ya tempat saya. Maka tadi kenapa kemudian kita ini sejatinya relawan, ya hidup kita ini memang untuk membantu orang lain. Pak Riono, setelah ini kita mau lanjut lagi jalan-jalan, tapi kita mau menikmati dulu nih sajian. Oke, ini dari durian. warga. Dari kelompok ini. Dari kelompok tani yang ada di sini, karena sip. salah satu unggulannya di sini adalah kelompok tani ya Bapak ya. Ini nih, ada durian, ada durian dengan berbagai macam ukuran ya. Jadi boleh silakan tinggal dipilih. Kita mau menikmati durian dulu ya pemirsa ya, dan itulah tadi keseharian dari Pak Riono dan sisi lain yang seru tentunya dari Pak Riono. Seakan tak memiliki rasa lelah. Usai berkeliling di Kabupaten Batang, kita diajak wakil rakyat yang memiliki hobi menulis puisi ini menuju ke Kabupaten Pemalang. Kota yang memiliki tagline Pusere Jawa ini merupakan salah satu wilayah dalam Dapil Jateng 13. Di kota ini kita akan melihat langsung pemberdayaan masyarakat pesisir Pemalang. Tepatnya di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang inilah, Bapak Riono sejak beberapa tahun terakhir terus melakukan pendampingan dan mengembangkan budidaya udang faname bersama warga. Ya, kalau misalnya berbicara potensi untuk pertambakan udang di Pemalang ini, justru kita masih banyak potensi besar, Mas. Apalagi buat masalah sekarang, terus terang saja untuk sektor budidaya udang, khususnya di sektor perikanan ini, adalah salah satu sektor usaha yang memang mungkin saat sekarang ini belum terganggu ataupun memang masih tidak terganggu dengan suasana COVID saat sekarang ini. Itu mungkin menurut saya. Apalagi hamparan-hamparan yang seperti kita tahu betul, luasan total kolam tambak yang ada di pantai Pemalang ini mungkin sampai dari Brebes dengan Pekalongan itu masih terbuka luas, Mas. Seperti itu. Kalau dipikir di 100 hektar, kayaknya sih untuk hamparan kita ada dengan total rata-rata mungkin sekitaran hampir kurang lebih di 8.000 kolam lah sampai 10.000. Nah itu kan termasuk potensi besar kita untuk saat sekarang ini. Jadi harapan saya beliau ini setidak-tidaknya masih bisa baik dalam sisi pembinaan, opini, menciptakan, atau yang paling penting lagi menurut saya adalah menarik minat-minat orang-orang mungkin di atas Pak Riono ya, yang bisa kira-kira membantulah minimal dalam sisi ya kegunaan yang balik lagi intinya ke kepentingan masyarakat umum lah. Siapa sangka, budidaya udang faname ini ternyata memiliki nilai keekonomian tinggi karena merupakan komoditas ekspor dan salah satu komoditas yang tak terpengaruh pandemi COVID-19. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, saya hari ini sedang di Danasari, Pemalang, daerah pemilihan saya. Dilihat belakang saya ini adalah tambak udang faname. Salah satu kegiatan advokasi saya selama menjadi anggota dewan, bahkan ini sudah 5 tahun yang lalu saya lakukan, adalah membantu teman-teman untuk melakukan budidaya udang faname, terutama di dapil saya di Pemalang. Ya, bahkan sebenarnya sampai ke Brebes, sampai ke Batang, ya, yang merupakan
advokasi saya untuk kemudian membantu teman-teman ini bisa melakukan budidaya dengan baik, terutama hubungannya dengan pemerintah. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan sudah terbentuk namanya Serikat Petambak Pantura Indonesia. Jadi giat saya salah satunya adalah membantu, membersamai, kemudian melayani mereka, mengadvokasi mereka untuk kepentingan budidaya. Jadi saya ngajari dan sekaligus bersama dengan petambak-petambak kecil juga ada, petambak-petambak sedang, petambak-petambak besar juga ada. Kalau mau belajar, makanya PKS punya program sekolah tani, sekolah nelayan, yang mereka bisa belajar dari nol, mulai mengenal tentang dunia tambak, ya, karena di sini juga ada ahlinya. Di sini juga akan diajari mulai dari nol sampai kemudian mereka bisa. Dan ini terbuka untuk siapa aja yang mau, terutama teman-teman sarjana-sarjana perikanan, sarjana-sarjana yang baru lulus. Yuk, kemudian kalian jadi budidaya. Demikian rangkaian acara saya bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Riono Eskel MSc. Dimulai dari pemberian informasi atau pembekalan kepada relawan terkait dengan kebencanaan, dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa sapi kepada warga, kemudian dilanjutkan juga terkait dengan pemberian bantuan dari pemerintah kepada warga yang dijembatani oleh Bapak Riono untuk membangun sebuah BLK di sebuah pesantren. Dan yang terakhir, tidak lupa Pak Riono juga memberikan bantuan atau mendorong masyarakat di pesisir untuk mengembangkan budidaya udang ekspor. Banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh anggota dewan kita yang duduk di Provinsi Jawa Tengah. Kita akan cari tahu lagi, kita akan kulik lagi kegiatan-kegiatan mereka semua tentunya dalam program proaktif selanjutnya. Dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa.